Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suparmiaton, guru SD Negeri 1 Kedungasem, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Edi Susianto. Beliau adalah guru PJOK SD Negeri 1 Kedungasem. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya. Dan nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam ataupun di luar kelas. Saya melakukan proses supervisi kelas, begitu ya Pak? Baik, Bu. Adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya, Bu. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Ini sebagai persiapan awal untuk nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak. Begitu ya Pak? Baik, Bu. Adapun pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Pak Edi, yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan ya Pak. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa ya Pak? Tujuan yang saya capai dalam pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mempraktikkan dan memahami berbagai variasi kombinasi gerak dalam lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat dari suatu titik ke titik yang lain. Gitu, Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak Edi capai adalah memahami dan mempraktekkan berbagai variasi gerak lokomotor, begitu ya Pak? Ya, betul, Bu. Bagaimana cara pengembangan Bapak atau area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama yang akan saya capai adalah tentang gerak anak, di mana suatu olahraga tersebut kalau tidak diimbangi dengan gerak, maka suatu anak akan kesulitan dalam bergerak. Yang kedua, aspek yang selanjutnya adalah yaitu tentang prestasi anak, di mana suatu olahraga itu di akhirnya kalau tidak mencapai prestasi kelihatannya kurang begitu mantap gitu. Baik, bagus sekali Pak. Untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah aspek dari keterampilan dalam gerak, kemudian ketahanan fisik dan prestasi. Nah, dari semua aspek itu saya ingin mendengar Pak rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan, baik dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, maupun media pembelajaran yang akan Bapak gunakan. Ya, dalam strategi pembelajaran kali ini, pendekatan secara kelompok maupun individual kepada anak. Dengan demikian, anak dapat pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, metode yang akan saya gunakan menggunakan metode demonstrasi, penugasan, ceramah, di mana dalam membimbing anak lebih lanjut akan lebih mudah dan terkoordinasi secara menyeluruh. Baik, jadi rencana pembelajaran yang akan Bapak Edi lakukan atau terapkan itu menggunakan strategi belajar kelompok atau individual, selain itu juga menggunakan demonstrasi dan ceramah. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran itu? Ya, metode tersebut dilaksanakan dengan yang pertama dengan demonstrasi dulu. Anak saya berikan pengertian tentang suatu gerak lokomotor tersebut. Yang kedua menggunakan metode ceramah, di mana anak dapat mengetahui lebih lanjut tentang gerak lokomotor tersebut. Yang ketiga adalah dengan penugasan, di mana anak langsung mempraktekkan. Yang saya ambil kemarin adalah lari step.
yang dimana saya beri jarak 20 meter. Di situ anak mempraktekkan dengan lari setat awal berlari ke jarak 20 meter tersebut menggunakan waktu atau stopwatch. Kira-kira dalam gerak lari tersebut alat-alat apa saja ya yang Bapak gunakan dalam pembelajarannya? Yang pertama ada kun, di mana sebagai batas untuk berlari. Ya, yang kedua ada peluit untuk penandaan start. Yang ketiga menggunakan stopwatch sebagai pertanda waktu. Baik, berarti dalam pelaksanaan pembelajaran Bapak strateginya sudah ada, metodenya juga sudah ada, serta alat bahan bahkan media yang digunakan dalam pembelajaran juga sudah ada. Kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di kelas berapa dan kira-kira jam keberapa ya Pak? Oh gitu. Untuk kegiatan tersebut insya Allah akan saya terapkan di kelas 4, di mana kelas 4 tersebut tujuan saya adalah nanti supaya dapat melaksanakan perlombaan Popda sekitar bulan Maret, pelaksanaan di bulan Maret, di mana kelas 4 itu bertumpu karena usia masih usia produktif. Dan pelaksanaannya besok insya Allah hari Senin, di mana pas jadwal olahraga kelas 4 jatuh pada hari Senin. Dan olahraga biasanya di jam pertama. Ya. Baik, berarti kira-kira hari Senin besok di jam pertama ya Pak untuk kelas 4. Nah, setelah saya melakukan kegiatan ini nanti, saya akan datang melaksanakan observasi atau supervisi di pembelajaran Bapak dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang akan terjadi di pembelajaran Bapak. Baik. Begitu ya Pak? Ya, baik. Ya. Setelah itu, saya akan melakukan kegiatan observasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan melakukan percakapan observasi yang nanti akan ditemani oleh pengajar praktik. Begitu juga dengan Pak Edi nanti ikut bersama saya melaksanakan percakapan pra-observasi. Gitu ya Pak ya? Ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini ya Pak? Yang saya dapatkan dari percakapan ini ya Bu ya, yang pertama kita saling berbagi ilmu Bu tentang ilmu olahraga ini ya, di mana kita mengajukan pembelajaran ini demi kemajuan pendidikan nasional gitu Bu. Selain itu, Bapak tadi juga bisa mendapatkan dan memperoleh ilmu tentang strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk hari Senin, metode apa yang akan Bapak terapkan, dan media apa saja yang akan Bapak gunakan di hari Senin ya Pak ya. Betul. Sedikit ada gambaran untuk pembelajaran di hari Senin itu ya Pak ya. Iya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Edi dan atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi di pembelajaran Pak Edi di kelas 4 hari Senin depan. Ya, begitu ya Pak? Ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi dan di percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada beberapa anak yang tidak melewati zigzag, ya, dan atlet, ya, dan zigzag itu harus dilakukan semua, jangan pakai bolong, ya, di kali itu dari satu titik yang lain harus dilewati semuanya, tapi semuanya sudah bagus, larinya kencang, gerakan lari juga benar, oke, ya, untuk pertemuan selanjutnya, saya harap kalian bisa melakukan dengan baik, jangan lupa juga tetap belajar, jangan lupa lari, set, ada tangga, ada tadi, oke, supaya orang tetap gas yang benar, ada siap dan kita kembali ke kelas tadi. Siap dan berbentuk. Jalan. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Sri Suparmiaton, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Kedongasem, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Edi Susyanto sebagai guru yang diobservasi dan Bu Siti Rosmiati sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 9. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Edi? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Ya, alhamdulillah baik semua ya. Di percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Edi terkait jalannya observasi kelas yang telah Bapak lakukan untuk mengevaluasi jalannya observasi yang telah dilakukan. Maka pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan terkait dengan jalannya pembelajaran yang sudah Bapak Edi lakukan, bagaimana menurut Bapak Edi? Berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa suatu kendala apapun. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan tanpa kendala ya Pak ya. Ya. Kalau bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang akan Bapak capai dan bagaimana langkah serta strategi apa yang Bapak gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Ya, terima kasih. Untuk capaian yang pertama yaitu tentang keterampilan dalam gerak, yang kedua ketahanan fisik, yang ketiga tentunya prestasi. Adapun strategi yang saya gunakan, yang pertama menggunakan pendekatan secara individu maupun kelompok, yang kedua adalah metode pembelajaran, demonstrasi, ceramah dan penugasan. Jadi ada keterampilan gerak, keterampilan fisik, dan prestasi di area pengembangan yang Bapak Edi capai. Terus strategi atau langkah yang digunakan ada tadi strategi individu, kelompok, penugasan ya Pak ya. Ya. Kemudian menurut Bapak, area Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi, sudahkah tercapai dalam pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya, secara keseluruhan sudah tercapai. Walaupun masih ada beberapa kendala dalam pembelajaran tersebut, Ibu. Menurut Bapak, kira-kira kendala apa yang Bapak hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Ya, yang pertama yaitu adanya beberapa anak yang kurang menguasai dalam gerak lokomotor, dalam keterampilan gerak lari. Yang kedua, adanya keadaan fisik anak yang pada saat itu kurang baik, artinya kurang fit dalam melaksanakan tugas dari saya. Dari beberapa kendala yang Bapak hadapi tadi, seperti anak kurang menguasai gerak, kondisi tubuhnya kurang fit, kira-kira menurut Bapak, mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama,
Mungkin karena faktor dari anak tersebut yang memang kurang aktif dalam gerak. Yang kedua, mungkin juga kondisi anak pada saat itu kurang fit. Jadi dalam gerak itu anak kurang aktif ya Pak, dan Ya. kondisi tubuh anak memang bawaannya kurang fit, mungkin lagi sakit atau belum sarapan ya Pak, itu bisa jadi Bisa pemicu jadi, juga bisa ya. jadi. Jadi untuk rencana ke depan yang akan Bapak lakukan seperti apa? Untuk rencana saya ke depan, yang pertama menambah unsur latihan fisik agar daya tahan tubuh terbentuk. Yang kedua, mungkin memancing gerak dengan permainan-permainan sederhana untuk gerak lokomotor. Contohnya seperti permainan gerobak sodor atau bentengan. Jadi anak lebih aktif untuk bergerak. Bagus sekali ya Pak, rencana Bapak seperti akan menambahkan unsur latihan fisik, kemudian memancing gerak dalam permainan. Pasti anak-anak lebih suka kalau dalam permainan, Iya, Ibu. lebih termotivasi dan ingin sekali ikut dalam permainan tersebut daripada pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas ya Pak ya. Iya. Kemudian dalam rencana Bapak tersebut, kira-kira tujuan apa yang hendak Bapak capai? Yang pertama tentunya untuk anak fisik yang bagus. Yang kedua, prestasi kepada anak. Fisik bagus berarti nanti anak akan memiliki keterampilan-keterampilan tertentu dalam potensi-potensinya ya Pak ya. Ya, itu menuju ke prestasi. Berarti nanti bisa menjadi perwakilan dari SD Negeri 1 Kedungasem ini untuk mengikuti Ajang atau event lomba-lomba di tingkat tingkat kecamatan, kabupaten seperti Ya, itu ya betul. Pak ya. Kira-kira ukuran keberhasilan dari tujuan yang Bapak capai seperti apa? Untuk tujuan yang saya capai, tentunya fisik yang baik menuju prestasi anak yang membanggakan. Fisik yang baik untuk prestasi anak yang membanggakan. Fisik yang baik untuk anak sehingga bisa membanggakan dirinya, orang tuanya, dan tentunya sekolahnya ya Pak ya. Kira-kira dalam pengembangan tersebut Bapak membutuhkan pendukung untuk mencapai tujuan pengembangan diri itu seperti apa saja? Yang pertama dari sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedua mungkin adanya dukungan dari semua belah pihak. Kalau di sekolah mungkin dapat dukungan dari kepala sekolah maupun teman sejawat. Yang kedua dari wali murid atau orang tua siswa. Berarti dukungan yang Bapak butuhkan itu berupa dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah, terus dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, dan rekan-rekan guru semua, dan juga pastinya dukungan dari orang tuanya ya Pak ya. Ya, sehingga nanti diharapkan tujuan dari Bapak untuk mengembangkan diri anak itu bisa terlaksana ya Pak. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Kemudian kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pengembangan diri Bapak itu? Saya melaksanakan pengembangan mungkin dalam waktu dekat ini, karena ini menyangkut latihan fisik, jadi kemungkinan setelah bulan suci Ramadan atau mungkin setelah Lebaran baru dapat berjalan dengan baik. Berarti kira-kira dalam waktu secepatnya ya Pak, setelah pelaksanaan masa ini. Terima kasih Bapak Edi. Terima kasih atas semua kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga apa yang kita lakukan dalam supervisi akademik ini dapat bermanfaat bagi Bapak Edi dan tentunya bermanfaat bagi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Akhirnya kegiatan rangkaian dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siti Rosmiati dan Bapak Edi Susianto. Semoga apa yang kita lakukan dalam kegiatan supervisi akademik ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.